Halo, halo, halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Fadli Mak. Hari ini kita akan sidak pekerja kita. Ini sekarang di Canggu, guys. Hampir mau memasuki bulan Ramadan, bentar lagi. Teman-teman kita ada yang mudik, ada juga beberapa yang stay di sini. Dan hampir mayoritas karena kita pekerja kita Muslim, dia ya seperti biasa. Kadang bulan Ramadan itu tidak seoptimal hasil pas di bulan-bulan biasanya guys ya, karena ya kita kan siangnya puasa dan ya karena ini juga Bali, ya tahu sendiri dah, Bali itu bulan puasa atau enggak, bulan puasa kayaknya enggak ada perubahan lah gitu, kayak sama aja kita bebas merokok di jalan, minum ya enggak seperti di Jawa lah kayak seperti itu guys. Oke, jadi sekarang di proyek ini ada beberapa tim saya yang bekerja. Tukangnya ada mungkin 6 orang dan peladen ada mungkin sekitar 4 orangan guys. Apa aja pekerjaannya? Nah seperti ini di belakang saya nih, dia memasang gelas blok, plesteran, terus bata merah. Oke kita sidak guys, dan pasang bata ringan juga seperti ini. Ini yang biasanya itu 2 layer, double dia guys, dan mungkin ini beda beda desain jadi 1 layer. Oke, kita sidak. Ini proses pemasangan bata merah. Eh, karena memang di proyek ini cukup harus detail ya, dan tidak boleh lebih dari satu senti untuk ketebalan dari eh, semennya itu. Dan ini harus lurus. Setiap ada wermes di sini, setiap 4 bata, susunan bata tuh dikasih wermes. Ini katanya dia eh, untuk me, apa ya mengatasi retak-retak. Padahal kata saya bata merah itu udah paling kuat sebenarnya guys. Ya nggak tahu lah bule itu seperti apa. Gimana bos? Aman bos? Aman? Halo guys, jadi tadi sempat sempat kepotong videonya gara-gara ada Mister Bule, ada yang perlu dicek. Keleo guys, tapi nggak di endorse nih. Ya kita pancing-pancing aja dulu tipis-tipis ya kan. Barangkali Mister Densu yang dari BA-nya Keleo tuh bisa masuk. Oke, ini di basement guys, area basement. Pekerjaannya sama juga, pemasangan bata merah, terus plester dan aci. Ini udah cukup lumayan lama sih. Udah ada sekitar 10 harian pekerjaannya. Dan untuk kendalanya di sini nih karena materialnya jauh guys, cukup jauh, jadi pengangkutan di materialnya yang sangat membutuhkan eh, apa ekstra tenaga guys ya, ekstra tenaga, waktu, dan karena saya pemborong ya kadang ada loss dikit-dikit lah, ada rugi dari pengangkutannya karena pengangkutan nggak tahu dibayar atau dibayar, itu biasanya sepertinya dibayar, cuman setelah ada pengubahan kontrak, apakah masuk include dengan price atau harga pekerjaan atau enggak guys, itu masih belum saya tanyakan.
Nice, kita di ground floor. Ini tuh apa ya? Apartemen yang sangat besar, ada 3 zona. Ada 117 unit, guys. Apartemen. eh ini sudah cukup lama pekerjaannya, guys ya. Masih belum selesai. Ini sudah masuk tahap finishing. Ada juga beberapa sampel yang sudah selesai dan katanya sih ini udah sold out. Ini tuh udah sold out, guys. Itu kenapa banyak sekali bule yang ingin investasi di Bali untuk real estate atau bangun villa, apartemen, karena pasarnya cukup menjanjikan. Eh, kita semuanya butuh tempat tinggal, butuh rumah, butuh villa, yang holiday juga seperti itu juga sama. Dan bahkan salah satu usaha yang menjanjikan di Bali itu ya eh, penginapan, perhotelan, villa, ya rental-rental rent house lah ya. Dan harganya itu cukup cukup menggairahkan, guys. Harganya itu dari, ya lihat sendirilah ya. Kalau mau lihat harga atau mau tahu harga berapa sewa villa, sewa apartemen di Bali itu. Oke, mungkin sedikit curhat, guys ya. Jadi pemborong itu nggak seenak yang dibayangkan dari teman-teman. Pemborong itu sebenarnya banyak banyak risikonya, banyak risikonya, risiko ruginya sih. Risiko rugi, risiko nggak dibayar. Kalau dibayar terus rugi itu ya masih dikit lah kerugiannya. Tapi kalau nggak dibayar itu udah rugi tenaga, rugi waktu, udah nggak dibayar, kita terus ngeluarin uang untuk gaji teman-teman. Dan apalagi ya, mungkin untuk yang pemborong-pemborong pemula juga yang masih nggak pakai kontrak atau yang formal, guys ya, itu perlu digarisbawahi. Ketika misalkan kita memborong hanya by apa namanya, nggak ada tanda tangan kontrak dan lain-lain, ya kita bisa jadi ketika pekerjaan nggak sesuai. Tahu nggak kasus Donald Trump tuh? Kasus Donald Trump itu dulu pas jadi dia sebagai kontraktor atau masih bisnis di properti, dia itu ide liciknya itu dia dia lagi bangun apartemen nih, dicari tuh kontraktor pemula yang masih nggak banyak pengalaman lah. Nah setelah dikerjakan, nah 80% selesai, dia tuh komplain pekerjaan nggak bagus, dia nggak bayar pekerjaannya, terus yang si kontraktor itu mau nuntut juga nggak mempan. Donald Trump lah, dia dengan apa ya, punya lawyer, punya apa namanya, punya uang, punya kuasa, itu pas waktu itu ya, bukan sekarang. Jadi si kontraktor pemula itu ya keok lah gitu. Dan itu banyak, guys, banyak sekali kasus Donald Trump yang seperti itu. Dan ya semoga di Bali itu nggak ada bule yang apa ya, setega itulah. Karena kebanyakan juga dari teman-teman saya yang kurang banyak pengalamannya, ya dia ngerjain tanpa ada kontrak dan bla bla bla, terus ketika dikomplain inilah nggak masuk ke pekerjaan, nggak ini, terus nggak dibayar, kan dia harus bayar pekerja, bayar tenaga teman-teman eh, yang mengerjakan apa namanya, bangunan itu, guys. Mungkin dia menggaji harian dan karena nggak dibayar, nggak masuk, ya seperti itu. Jadi banyak sekali resiko untuk rugi dari pemborong itu. Dan karena saya fokusnya di kayak renovasi, terus repair, finishing, nah struktur itu
nggak ngambil saya, cuman ya dikit-dikit ada sih kayak kolom-kolom praktis ya, biasa lah untuk finishing itu kolom praktis ya ambil guys. Dan memang banyak cerewet lah gitu dari bule itu. Ya harus harus siap mental, harus siap apa ya istilahnya itu alasan, dan ya pekerjaan yang alot sebenarnya guys. Kalau finishing itu ya beda dengan struktur kita sekali beres, atau misalkan kayak ini nih, ini udah eh, pasang besi, terus backcasting, terus ngecor, ya udah setelah setelah selesai ya udah gitu, jarang ada komplainan gitu kalau struktur. Tapi kalau kayak finishing, pemasangan bata ringan, bata merah, plester, itu tuh hampir kayak mau di zoom pakai teleskop guys ya hasilnya tuh. Bahkan kayak mungkin semut nempel tuh harus harus dibuang gitu ya guys. Dan ya oleh karena itu kenapa banyak teman-teman kontraktor yang pemula kita itu kayak eh, trauma guys. Dan bahkan udah nggak ambil lagi kerjaan finishing, atau bahkan udah gulung tikar karena ya modalnya tipis dan tidak kuat mental guys. Jadi seperti itu guys. Mungkin ini tadinya mau bikin konten sidak, saya sidak teman-teman di proyek, cuman karena tadi ada si bule Mister Rusia itu, ada yang pekerjaan yang perlu dicek, jadi kepotong. Dan mungkin nanti kita akan review apa ya, proyek di lokasi lain. Ini lokasinya di Canggu Batu Bolong guys, deket dengan pantai Batu Bolong dekat. Terus areanya juga nih, view-nya juga bagus. Ini ada 4 lantai, ada rooftop, dan ini pekerjaan yang pasti lama. Nanti kita akan review juga proyek-proyek yang lain guys. Jadi jangan lupa di subscribe. Kita juga sharing nanti di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.